Di sini saya akan menjelaskan apa itu deret, Taylor, dan Galat dalam metode numerik. Untuk metode numerik, deret Taylor yaitu dasar untuk menyelesaikan masalah dalam metode numerik. Sedangkan Galat yaitu selisih antar nilai taksiran dengan nilai sesungguhnya atau nilai eksaknya. Nah, untuk lebih jelasnya, di sini kita akan membahas apa itu deret Taylor secara definisi, contoh penyelesaian deret Taylor, definisi Galat, dan macam-macam Galat. Untuk yang pertama, definisi Taylor. Definisi Taylor atau definisi deret Taylor yaitu andai kata suatu fungsi f dan semua turunannya yaitu f aksen, f double aksen, f triple aksen, dan seterusnya menerus di dalam selang AB, misalkan x0 anggota dari selang AB, maka nilai-nilai x di sekitar x0 dan x anggota selang AB, fx dapat diperluas atau diekspansi ke dalam deret Taylor. Untuk bentuk deret Taylor yaitu sebagai berikut: fx sama dengan fx0 ditambah x min x0 per 1 faktorial dikalikan dengan turunan pertama dari fx, dari f0 ditambah x min x0 kuadrat per 2 faktorial dikali dengan turunan kedua dari x0 ditambah seterusnya hingga x min x0 pangkat m per m faktorial dikalikan dengan turunan ke m dari fx0. Nah, kasus khusus jika fungsi diperluas di sekitar x0 sama dengan 0, maka deretnya dinamakan deret Maclaurin. Apa itu deret Maclaurin? Yaitu bentuk baku dari deret Taylor. Untuk yang kedua, yaitu contoh penyelesaian deret Taylor. Diberikan soal, misal fx sama dengan sin x, uraikan dengan deret Taylor pada x0 sama dengan 1. Nah, langkah pertama yaitu menentukan turunan dari fx. Fx atau x0 sama dengan sin x. Nah, turunan pertama dari sin x yaitu cos x, turunan kedua dari sin x yaitu min sin x, atau turunan dari cos x yaitu min sin x, turunan ketiga dari sin x yaitu min cos x, dan turunan keempat dari sin x yaitu sin x, atau turunan keempat dari turunan dari min cos x yaitu sin x, dan seterusnya. Nah, selanjutnya yaitu substitusikan ke dalam deret Taylor. Nah, untuk mempermudah, kita misalkan x min x0 sama dengan k, maka terbentuk deret Taylor fx sama dengan fx0 plus k per 1 faktorial dikali dengan turunan pertama dari x0 ditambahkan dengan k kuadrat atau k pangkat 2 per 2 faktorial dikali dengan turunan kedua dari fx0 ditambah seterusnya sampai k
K pangkat M per M faktorial dikalikan dengan turunan ke M dari X0. Maka terbentuk fx sama dengan sin x sama dengan sin 1. Kenapa ini 1? Ya karena x0 ini nilainya 1 dan sin ini dari fx0 ditambah dengan k dikalikan dengan cos 1 min k kuadrat per 2 faktorial dikalikan dengan sin 1. Sin ini untuk turunan yang ketiga dari sin x. Nah ini tandanya berubah dari plus ke min karena turunan ketiga dari sin x yaitu min sin x. Nah ini sudah sama, dimin lagi k pangkat 3 per 3 faktorial cos 1. Maaf, ini turunan kedua dari sin x min sin. Nah turunan ketiganya yaitu min cos. Nah tandanya juga berubah, tadinya plus atau tambah menjadi min atau kurang. Nah ditambah dengan k pangkat 4 per 4 faktorial dikalikan dengan turunan keempat dari sin x yaitu sin x itu sendiri yaitu atau sin 1 ditambah seterusnya. Fx sama dengan sin x atau sin 1 plus k cos 1 min k kuadrat per 2 min sin 1 k kuadrat per 2 kali dengan sin 1 min k pangkat 3 per 6 dikali dengan cos 1 ditambah k pangkat 4 per 24 sin 1 dan seterusnya, menghasilkan fx sama dengan 0,8415. Ini nilai dari sin 1 ditambah dengan nilai ini 0,5403 dikalikan dengan k min 0,4208 k kuadrat dimin 0,0901 k pangkat 3 plus 0,0351 k pangkat 4 ditambah seterusnya. Untuk yang ketiga yaitu definisi galat. Apa itu galat? Galat disebut juga dengan kesalahan atau error, yaitu besarnya perbedaan atau selisih antara nilai taksiran atau dapat disebut juga hampiran atau aproksimasi dengan nilai sesungguhnya atau nilai eksaknya. Kesalahan ini biasa timbul karena proses pengukuran atau penggunaan aproksimasi. Nah, di sini ada galat absolut dan galat relatif. Apa itu? Besarnya kesalahan atau suatu nilai taksiran dapat dinyatakan secara kuantitatif dan kualitatif. Nah, untuk nilai dari kuantitatif ini disebut dengan kesalahan absolut. Atau besaran dari nilai galat kualitatif ini disebut galat absolut atau kesalahan absolut. Nah, besaran galat yang dinyatakan dengan taksiran kualitatif atau dinyatakan dengan kualitatif yaitu galat atau kesalahan relatif. Untuk
Yang keempat, ada macam-macam galat. Nah, untuk yang pertama yaitu galat bawaan atau inherent error. Galat bawaan ini contohnya misal penggaris itu pasti memiliki suatu galat atau error bawaan seperti alat ukur lainnya. Lalu ada galat pemotongan atau truncation error. Nah, galat ini biasa ditemukan pada deret Taylor atau bisa dicari dengan deret Taylor dengan memotong deret Taylor pada deret tertentu atau urutan tertentu. Nah, yang ketiga yaitu galat pembulatan atau round off error. Nah, contoh dari galat ini yaitu seperti kita memiliki nilai 0,67. Nah, biasa kita bulatkan atau 6,678. Nah, biasanya kita bisa membulatkannya dengan atau menjadi 0,68. Nah, seperti itulah galat pembulatan. Sekian pembahasan kali ini tentang galat dan deret Taylor.